Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Baiklah, kami akan menyikapi mengenai kasus pertama. Di sini saya sebagai coach Ibu Lestari dan Agus sebagai coach. Untuk kasus pertama, seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal itu? Agus, boleh ke ruangan Ibu sebentar? Selamat siang, Bu. Mohon maaf, Bu. Memanggil saya, Bu. Selamat siang, anak. Iya, Ibu memanggil kamu. Mari, nak, silakan masuk dan silakan duduk. Ya, terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Ada hal apa Ibu memanggil saya, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, nak. Sengaja Ibu memanggil kamu ke ruangan Ibu. Soalnya, akhir-akhir ini, Ibu perhatikan kamu tidak mau mengerjakan tugas kelompok bersama temanmu. Kamu ada masalah. Ayo, nak, boleh kamu ceritakan? Iya, Bu. Sebenarnya ngerasa senang kerja kelompok, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya kurang percaya diri, Bu. Kadang-kadang juga teman-teman tidak mau mengajak saya untuk bekerja kelompok, Bu. Saya juga merasa teman yang lain lebih pintar daripada saya, Bu. Biasanya juga saat saya mau memberikan pendapat, teman-teman juga kurang menerima apa yang saya bilang, Bu. Jadi, saya lebih baik kerjakan sendiri, Bu. Seperti itu ceritanya, Bu. Oh, Ibu baru tahu masalah yang Agus hadapi setelah Ibu mendengar kamu cerita. Kalau seperti itu, Ibu boleh tidak membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang Agus hadapi? Iya, boleh, Bu. Dengan senang hati, Bu. Terima kasih juga, Bu, atas perhatian Ibu buat saya. Iya, nak. Memang tujuannya Ibu memanggil kamu ke sini untuk berbicara tentang masalah yang kamu hadapi dan untuk menyelesaikan masalah kamu agar nanti kamu bisa bekerja sama lagi dengan teman-teman di kelompokmu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, apalagi sih yang kamu rasakan apabila ada kegiatan kerja kelompok? Biasanya membuat saya takut, Bu, apabila tidak mendapat kelompok. Karena biasanya teman-teman tidak mau mengajak saya bergabung, Bu. Teman-teman yang lain sudah memilih kelompoknya sendiri, Bu. Jadi saya tidak diajak satu kelompok, Bu. Ketika selama proses belajarnya, apa yang kamu lakukan di saat berkelompok? Apakah kamu tidak berusaha mencari tahu bagaimana? Sebenarnya saya sudah berusaha, Bu. Namun tidak ada yang mau berkelompok dengan saya. Jadi saya merasa tanpa kelompok juga saya masih bisa menyelesaikan tugasnya, Bu. Apakah ada hal yang juga bisa kamu lakukan pada mata pelajaran lain, misalnya saat gurunya bagi kelompok? Ada, Bu. Saya seperti itu juga. Karena teman-teman tidak ada yang mau satu kelompok dengan saya. Seandainya nanti ibu bagi kelompok lagi, Agus mau tidak bergabung dengan teman-teman? Atau biasanya kamu senang satu kelompok dengan siapa, nak? Iya, Bu, tentu saya mau, Bu. Biasanya yang saya senang ajak berkelompok si Daniel, Agung, dan Putri, Bu. Kalau yang tidak kamu sukai, ada tidak? Apabila berkelompok dengan teman yang tidak kamu sukai, bagaimana? Kalau berkelompok biasanya saya senang siapa saja sih, Bu. Tapi kalau Ibu suruh memilih, pengennya saya dengan Daniel, Agung, sama Putri sih, Bu. Tapi seandainya Ibu yang bagi, tidak apa sih, Bu. Nah, dalam kelompok, kamu mampu bekerja sama dengan teman-temanmu. Atau jangan-jangan justru kamu yang tidak bisa berbagi pendapat sama teman-teman.
Bagaimana? Tidak ada, Bu. Saya lebih senang apabila bertukar pendapat sama teman-teman. Saya suka kok, Bu. Tapi teman-teman begitu sih tidak mau ajak saya, Bu. Apakah sama sewaktu kamu berkelompok sebelum-sebelumnya? Pasti tidak merasa nyaman, tidak enak, dan ada masalah-masalah yang buat kamu tidak senang begitu. Atau ada yang kamu rasakan, mungkin tidak nyambung saat berbicara. Iya, Bu. Kadang biasanya saya merasa teman-teman kebanyakan bermainnya, Bu, dan tidak serius dalam mengerjakan tugas. Jadi, saya merasa jengkel, Bu. Tugas biasanya saya kerjakan sendiri. Itu biasanya, Bu. Yang ya berarti yang ibu dapatkan dari apa yang kamu katakan sama ibu, bahwa sebenarnya kamu mau bekerja kelompok. Yang penting teman-temanmu mau serius dalam mengerjakan tugas. Tadi juga kamu katakan senangnya bekerja sama dengan Daniel, Agung, dan Putri. Benar seperti itu, Agus? Iya, benar, Bu. Sama Adlis juga, Bu. Biasanya nyambung sama saya. Sama Adlis juga senang ya? Nah, kalau begitu, biar kamu bisa satu kelompok dengan mereka, jadi apa yang harus kamu lakukan? Eh, Mungkin nanti saya harus bicara dulu, Bu, sama mereka. Di setiap ada kelompok, biar saya bisa satu kelompok dengan mereka, Bu. Di pembelajaran lain juga mungkin seperti itu, Bu. Nanti saya sampaikan dulu, biar saya satu kelompok dengan Daniel, Agung, sama Putri, Bu. Dan saya harus menerima kekurangan teman-teman saya, Bu. Kamu sudah mendapatkan solusinya dari yang kamu sampaikan. Kira-kira rencana Agus ke depan untuk bekerja dengan kelompok lain bagaimana? Mungkin di situ saya akan berusaha, Bu, untuk menjadi kelompok yang baik, Bu. Yang penting teman-teman mau menerima saya. Tentunya dengan hal yang kamu sudah sampaikan tentang solusi permasalahanmu. Jadi komitmenmu dari perencanaan tadi apa, Agus? Saya berusaha mengendalikan diri sendiri, Bu. Nah, pembahasan ini Ibu sangat bangga sekali dengan kebesaran hati Agus yang mau menerima dan membuka diri untuk teman-teman agar bisa bekerja sama. Semoga ini menjadi pelajaran buat anak-anak yang lainnya, Nak. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Agus untuk mengingatkan komitmen yang sudah Agus ambil ini? Mungkin untuk komitmen saya rasa Ibu saja, Bu, yang membantu saya, Bu. Baik, kalau begitu jika kamu percaya sama Ibu yang mengingatkan komitmen kamu, Ibu juga terbuka terhadap apa yang kamu mau untuk membuka diri bekerja sama dengan teman-temanmu. Jadi solusinya sudah ketemu ya. Nanti kalau ada pembagian kelompok, jangan sendiri-sendiri lagi ya Agus. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, silakan kembali ke kelas. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Untuk pengamat, Ibu Justina, silakan, dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu Lestari dan Pak Agus yang sudah melakukan percakapan. Di sini dari percakapan ini saya sudah melihat model Tirtanya. Yang pertama di situ tujuan sudah menyampaikan apa penyebab si anak dipanggil dari pembicaraan tersebut dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, coach sudah memberikan beberapa pertanyaan dengan umpan balik yang mampu menggali informasi-informasi dari coach. Seperti halnya memberikan pertanyaan yang mampu mengidentifikasi diri seperti Ibu perhatikan kamu tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Kenapa, Nak? Kamu ada masalah ya? Ayo ceritakan sama Ibu. Coach di sini sudah memberikan pernyataan tentang kekuatan yang dimiliki oleh coach. Bertanya dengan memancing coach, menyampaikan kekuatan dalam dirinya.
Terus yang ketiga, rencana aksinya. Coach sudah memberikan pernyataan-pernyataan dan umpan balik kepada rencana aksi coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam kasus ini, coach sudah bertanya tentang prioritas yang ingin dicapai. Tanggung jawab coach sudah memberikan pertanyaan komitmen terhadap coach yang memberikan rencana aksi. Ya, terima kasih. Ya, kasus 2 di sini coach saya dan Ibu Lestari sebagai coach dan Pak sebagai di mana di kasus 2 ini menceritakan seorang murid yang merasa tidak dilakukan secara adil oleh seorang guru. Gurunya tersebut membuka les privat dan sebagian besar di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid ini adalah guru sering menyindir dan tidak mau ikut les privat. Dan begitu dengan nilainya diberikan secara tidak adil karena tidak mengikuti les. Lestari, apa kabar? Baik, Bu. Ibu perhatikan Lestari akhir-akhir ini murung, kenapa ya? Iya, Ibu. Ini, Bu. Hari kan privat. Saya tidak ikut. Sementara teman-teman yang lain ikut. Di kelas Ibu nggak usah disindir-sindir. Nilai yang diberikan juga tidak adil, Bu. Saya diberi nilai yang lebih kecil dari teman-teman yang ikut privat. Begitu. Nah, Ibu sering hari ini Ibu jadi tahu kenapa ternyata kamu merasa nilainya. Nah, sekarang nilai ini kan tidak, kita cari tahu solusinya bagaimana ini. Harapannya setelah percakapan ini Lestari bisa merasa lebih nyaman. Tadi Lestari bercerita bagaimana perasaannya murid lain ikut privat sedangkan Lestari tidak. Ada keinginan lain yang Lestari sampaikan? Saya ingin Ibu Harni itu berlaku adil kepada saya. Jangan diperlakukan tidak adil, apalagi terhadap nilai Ibu. Walaupun saya tidak mengikuti privat dengan Ibu Harni, nilai saya harus sama dengan apa yang saya dapatkan. Oh, jadi Lestari merasa nilainya juga dikurangi ya. Padahal Lestari merasa sudah mengerjakan dengan baik. Iya, Bu. Teman-temannya ikut privat nilainya lebih bagus. Padahal kan kemampuan kita sama, Bu. Tapi kalau privat bayarnya mahal ya atau gratis? Kayaknya saya mahal, Bu. Tapi Bu ya, saya kan orang tua saya tidak bisa bayar, tidak mampu, Bu. Terus terang saya, Bu, saya tidak bisa ikut. Oh, kan hanya supaya Ibu Harni yang sama Lestari dan kalau misalnya Ibu Harni sudah
udah nyaman, sudah baik, bagaimana perasaannya Lestari? Kalau misalnya Ibu Hani sudah baik dan adil kepada saya, maka perasaan saya juga kepada Ibu Hani sudah merasa nyaman juga, Bu. Oh, begitu. Jadi, apa yang akan Lestari lakukan agar Ibu Harni tahu apa yang Lestari rasakan sekarang ini? Dan Ibu Harni dapat berlaku adil. Sebenarnya saya mau menemui Ibu Harni, Bu, dan berbicara secara terus terang tentang keadaan saya. Nah, ada peluang dengan keberanian yang ada dalam diri Lestari untuk bertemu dengan Ibu Harni. Kemudian, kendala lainnya apa? Kendala lainnya, kalau Ibu Harni tidak mau bertemu dengan saya, apakah Ibu Justina bisa menemani saya? Tentu bisa, kenapa tidak? Terus, ada lagi yang ingin Lestari sampaikan? Setelah itu saya akan belajar lebih giat, Bu, agar saya juga bisa menunjukkan kemampuan saya. Oke, baik. Berarti ada 3 hal yang Lestari lakukan. Yang pertama, meminta tolong Ibu untuk menemani bertemu dengan Ibu Harni. Yang kedua, introspeksi diri. Apakah Lestari atau Ibu Harni yang tidak adil? Yang ketiga, meningkatkan diri sendiri dengan giat belajar sehingga Ibu Harni bisa melihat kemampuan Lestari. Masih ada hal penting yang akan dilakukan? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Masih di sekolah, Dari tunggu ya. ketiga Masih satu langkah kasus lagi. ini, apa yang menjadi prioritas untuk Iya, Lestari tunggu, sayang. lakukan? Saya mungkin mulainya dengan belajar lebih giat, Bu. Bagus sekali caranya. Ada lagi yang lain? Saya mungkin bisa minta bantuan ke teman yang ikut kelas privat, Bu. Saya mau pinjam catatannya. Apa Lestari lakukan? Secepatnya, Bu. Mungkin setelah ini, biar saya segera merasa nyaman di kelas. Nah, setelah ini kita akan lihat respon Ibu Harni. Apakah Ibu Harni menanya atau setelah rencana aksi ini kita jalankan. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan atau gangguan dengan cepat agar rencana prioritas Lestari ini tercapai? Dan untuk mengatasinya, saya meminjam catatan, terus belajar lebih giat, dan meminta bantuan teman. Oke, nah semua yang Lestari lakukan itu menunjukkan komitmen Lestari terhadap rencana aksi. Terus, kira-kira siapa yang akan membantu Lestari dalam menjaga komitmen tersebut? Biar bisa melaksanakan komitmen saya minta bantuan teman dekat saya, Bu. Teman sebangku mungkin, Bu. Wah, keren, sangat bagus sekali. Ibu sangat setuju. Nah, kita kan sudah melakukan banyak sekali diskusi dari tadi. Ibu akan sering-sering mengajak Lestari ngobrol ya, agar Ibu tetap tidak murung-murung lagi. Ibu sendiri kalau Lestari murung-murung, sekarang Ibu lihat sudah mulai tertawa. Nah, begitu dong. Ayo sekarang kita Terima kasih, Ibu. Masuk kelas. Bel sudah berbunyi. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Sari Cantik.
Ya, silakan pengamat. Terima kasih. Saya akan mengamati dari percakapan kasus 2 yang sudah dilaksanakan Ibu Lestari dan Ibu Yusnita. Dari model cerita tadi, untuk tujuan Kurt sudah menyampaikan tujuannya tadi. Dia sudah menyampaikan tujuan mengadakan diskusi permasalahan bahwa seorang anak itu merasa diperlakukan tidak adil oleh gurunya. Terus pada tahap identifikasi, Kurt sudah menanyakan perasaan yang dialami Kuci. Bagaimana prosesnya, apa kendalanya untuk memberikan umpan balik pertanyaan yang diberikan tadi. Terus pada rencana aksi, Kurt juga sudah menanyakan apa rencana yang dilakukan oleh Kuci. Dan Kuci juga sudah menyampaikan rencana-rencana apa yang akan dia laksanakan. Pertama, seperti menemui Ibu Harni, belajar lebih giat, serta langkah-langkah prioritas yang akan digunakan sama Kuci. Terus untuk tanggung jawab, Kucing sudah memberikan pertanyaan kepada Kuci tentang apa dikerjakan dan komitmennya seperti apa, dan siapa yang akan membantu Kuci untuk berkomitmennya berjalan dengan baik, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Bu Justina, kenapa mukanya Ibu murung begitu? Iya Pak, ada sedikit masalah nih. Ibu Justina ada masalah apa? Apa yang sedang dipikirkan ini kah? Iya Pak Agus, tadi kan saya disupervisi saat mengajar. Terus ada sedikit berbeda pendapat dengan pengawas soal penggunaan buku. Saat saya mengajar menggunakan buku lain untuk menjadikan referensi. Karena saya pikir buku tersebut lebih bagus dari buku paket yang disiapkan di sekolah. Jadi karena perbedaan tersebut, pengawas melaporkan saya ke kepala sekolah, sehingga kepala sekolah menegur saya sebagai bawahannya. Oh, begitu masalahnya. Begini Bu, saya mungkin bisa meringankan masalah Ibu mengenai masalah yang Ibu hadapi sekarang ini, dan tapi apakah selesai saya membantu Ibu punya harapan nanti Bu? Ya Pak Agus, harapan saya dengan kepala sekolah dan pengawas kembali baik seperti sedia kala. Tidak seperti sekarang ini merasa canggung dan tidak enak jika bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas. Dari hal itu, adakah faktor lain sehingga memunculkan perbedaan tersebut, Bu? Dari buku teks yang pertama itu, bukunya tidak nyambung dengan KD pembelajaran. Tidak sesuai KD-nya. Maka saya menggunakan buku lain yang sesuai dengan KD. Jadi pengawas menegur saya, maka terjadilah sedikit perdebatan. Maka saya dimarah sama kepala sekolah Pak Agus. Semoga ada titik tengah ya Bu Justina ya. Selain faktor KD yang tidak nyambung, apakah masih ada yang lain lagi Bu? Ada Pak Agus. Sejak saya menggunakan buku referensi yang lain, yang sesuai dengan KD-nya ini, anak-anak di kelas perkembangan belajarnya sangat baik dari sebelumnya. Mereka lebih mudah mengerti dan memahami pembelajaran yang diberikan. Tetapi pengawas tetap maunya menggunakan buku paket sekolah. Jadi saya bingung Pak Agus. Oh, jadi Bu Justina apakah mau mempertahankan menggunakan buku referensi atau kembali menggunakan buku teks sekolah, Bu? Yang saya lakukan tidak juga mempertahankan pendapat saya sih, Pak. Tapi untuk selanjutnya, saya akan tetap meninjau kembali buku teks sekolah
untuk tema-tema sebelumnya. Jika ada yang kurang pas atau KD-nya tidak sesuai dengan pembelajaran, maka saya akan menggunakan buku referensi sebagai penunjang untuk pembelajaran di kelas. Tapi saya bingung, Pak Agus, apakah yang saya lakukan ini salah atau benar? Itu yang saya bingungkan. Bagaimana sudah Pak Agus? Apakah saya juga ingin hubungan baik dengan kepala sekolah dan pengawas kembali terjalin dengan baik seperti sebelumnya, Pak Agus. Sebelumnya saya memberikan saran, Bu, kalau soal pembelajaran, mungkin Ibu Justina yang lebih tahu, Bu, karena Ibu yang mengetahui keadaan siswa dan kemampuan anak-anaknya Ibu sendiri. Apakah Ibu punya ide atau rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk ketemu dengan kepala sekolah kah atau dengan pengawas sehingga mereka mengerti dengan maksud baik Ibu ini, Bu? Kedepannya saya akan bertemu dengan kepala sekolah lebih dulu, menjelaskan maksud saya dalam mengajar. Jika saya salah, saya meminta maaf. Begitu juga saya akan bertemu dengan pengawas. Saya akan minta maaf atas kesalahan saya. Dan untuk strategi kedepannya, saya akan memadukan buku paket sekolah dengan buku referensi sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga akan memahami pengawas jika menegur karena mereka menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Nah, untuk niat Ibu Justina yang akan mengadakan atau ketemu dengan kepala sekolah dan pengawas itu kapan, Bu? Rencana saya akan bertemu hari Senin selesai mengajar untuk mengkomunikasikan maksud saya dan mendengarkan masukan dari kepala sekolah, langkah-langkah apa saja yang baik yang harus saya lakukan. Dan jika ada pengawas datang, saya akan ketemu langsung dan meminta maaf dengan terjadinya pendapat. Jika ada kata-kata yang salah dalam supervisi kemarin, saya minta maaf. Itu yang saya harus lakukan, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus, sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Sehingga saya sadar mungkin saat supervisi tadi banyak kesalahan yang saya lakukan. Mungkin cara bicara saya terlalu keras dan ego saya terlalu tinggi. Menganggap diri saya paling benar sehingga membuat pengawas tersinggung. Dari pertanyaan Pak Agus ini, saya menambah wawasan saya sendiri di mana saya harus memperhatikan dan menghargai pengawas dan kepala sekolah. Iya, Ibu. Ibu sudah sadar sekarang dan sudah mampu menyikapi dengan baik dengan tindakan yang sudah dilakukan. Rencana Ibu sudah sangat baik, Bu. Untuk bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas, Ibu akan melibatkan teman guru. Iya, saya akan meminta tolong kepada teman-teman guru untuk mengevaluasi pembelajaran saya. Semoga rencana ini bisa menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Iya, Bu. Saya sebagai rekan kerja siap membantu kapanpun diperlukan. Dan apa yang Ibu Justina rencanakan dan lakukan semoga berjalan dengan lancar ya. Kesalahpahaman dan permasalahan ini bisa teratasi dengan baik. Semoga Ibu Justina tetap semangat mengajarnya, jangan menyerah. Terima kasih banyak, Pak, sudah mendengarkan curhat saya. Ya, percakapannya sudah selesai. Mungkin ada dari pengamat. Ya, terima kasih Pak Agus dan Ibu Justina. Percakapan yang sangat baik dalam menyelesaikan masalah. Ya, model Tirta telah terlihat di mana
yang dimulai dengan tujuan. Dari percakapan ini, coach sudah menyampaikan tujuan dengan menanyakan masalah yang sedang dihadapi. Saat itu guru sedang murung dan bingung, serta menceritakan jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekannya mengajar tanpa buku teks. Kemudian langkah kedua, identifikasi. Coach juga menanyakan perasaan yang dialami. Coach juga sudah menanyakan perasaan yang dialami oleh coach, menanyakan proses yang dilakukan, kendala yang dialami, dan juga memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian ada rencana aksi, di mana coach juga menanyakan apa rencana yang akan dilakukan oleh coach. Dan coach juga sudah menyampaikannya agar mau bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas, serta mengoreksi diri. Kemudian untuk tanggung jawab, coach sudah memberikan pertanyaan kepada coach tentang apa yang dikerjakan dan komitmennya, serta siapa saja yang akan membantu agar komitmennya berjalan dengan baik. Terima kasih. Sudah, Pak. Kelompok 4 sudah selesai. Baik, terima kasih Bu Lestari, Pak Agus, sama Bu Yusnita. Sangat baik.